Masih bersama Podcast Sok Tahu. Preview. Pada episode kali ini, dengan suasana yang sangat-sangat berbeda 180 derajat dengan episode-episode kita sebelumnya, yang biasanya kita tag di outdoor. Nah, sekarang kita tag di indoor. Selain itu, kita juga kedatangan seorang bintang tamu yang sangat spesial dengan gimmick dan ekspresinya yang sangat-sangat unik. Tanpa basa-basi, silakan Mas perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama saya Hendrik, saya teman adik kuliah. Oke, ya seperti yang telah Mas Hendrik katakan, jadi Mas Hendrik ini adalah teman kuliah saya. Selain itu, dia juga adalah bisa dikatakan adalah salah satu pengusaha ikan, lebih tepatnya pengusaha ikan cana ya Mas? Enggak ya? Jadi dia adalah salah satu pengusaha ikan cana yang ada di Kabupaten Sleman. Selanjutnya kita bisa langsung aja sih mengulik-ulik ke aktivitas Mas Hendrik sebagai mahasiswa dan sebagai seorang pengusaha ikan cana. Kalau boleh tahu Mas? Enggak boleh. Masa nggak boleh sih? Katanya teman. Udah. Latar belakang Mas Hendrik sehingga bisa menggeluti usaha ikan cana ini. Apakah ada faktor luar yang membuat Mas Hendrik yang membuat Mas Hendrik turun ke usaha ini? Jadi awalnya itu kan saya cuma sekedar hobi memelihara ikan. Itu saya kenal ikan cana itu di tahun 2019. Tapi saya memulai untuk kasarannya cari duit dari situ tuh di awal 2020 ketika ada corona itu. Tuh awalnya berawal dari hobi. Awalnya berawal dari hobi ya Mas? Tapi melihat dari sisi yang lain tuh bisa menghasilkan. Ya udah, 14. Oke Mas, pertanyaan selanjutnya. Apakah ada kesusahan saat kita membudidayakan ikan cana Mas? Apa saja sih kesusahannya? Kalau membudidayakan itu sebenarnya itu gampang-gampang susah. Gampang susah. Gampangnya apa? Susahnya apa Mas? Tolong dijelasin. Gampangnya satu. Gampangnya itu kita tidak perlu menyiapkan suatu media yang banyak. Bentar, ada motor lewat. Oke, santai, sengaja sih. Oke, lanjut. Gampangnya itu tuh kita tidak perlu memerlukan media yang banyak, cukup dengan akuarium. Akuarium itu dikasih pasir malang itu dan diberi media seperti raffia atau tumbuhan air kayak gangga. Itu gampangnya tinggal dikasih tutup aja biar nggak lompat ikannya. Kalau di susahnya itu dalam segi menjodohkan ikannya. Karena kan saat kita menjodohkan ikan, kita memiliki risiko ikannya bakal berantem. Dan berantem itu kan bisa menimbulkan kematian. Nah, itu risiko terbesar ketika kita membudidaya ikan cana gitu. Kalau boleh tahu Mas, biasanya kalau ikan cana sekali bertelur itu bisa menetas berapa ekor sih Mas? Kalau dari pengalaman saya pribadi, mayoritas ikan saya itu sekali bertelur kasaran sekitar 400 sampai 600 ekoran sekali telur, sekali bertelur. Ini bertelur. Selanjutnya Mas, katanya katanya tadi sekali beranak bisa menghasilkan banyak, bisa dikatakan banyak sekali telur Mas. Itu kira-kira dalam satu bulannya itu profitnya itu berapa dan cara jualnya itu seperti apa Mas? Kalau dihitung dari profit per bulan itu kita nggak bisa mematokkan per bulan ya, karena kan kita tidak bisa memaksakan ikan kita tuh bertelur setiap saat. Jadi mungkin bisa tak kira-kira aja dari sekali bertelur aja mungkin tak jual di ukuran size 3-4 cm itu seharga 8 sampai 9 ribu per ekor. Per ekor itu. Ya, tinggal dikalikan aja, dihitung sendiri aja. Lumayan ya teman-teman. Selanjutnya itu Mas, yang satunya belum dijawab pertanyaannya. Apa tadi lupa saya? Yang menjual ikan cana itu biasanya di mana? Kalau di awal-awal dulu saya jualan itu tuh di media sosial. Yang paling kenceng itu di Facebook, karena di Facebook itu ada kayak grup komunitas pencinta ikan cana sendiri dan jangkauannya luas banget. Di setiap kota tuh ada komunitasnya masing-masing. Dan kedua itu saya jualan di Instagram. Tapi untuk akhir-akhir ini saya udah jarang banget posting di media sosial. Tapi kebanyakan orang itu udah kayak nge-WA nomor saya pribadi kan. Jadi udah banyak kenal gitu loh. Itu. Terus ya ini terakhir Mas, benar-benar yang terakhir. Kan Mas Hendrik ini kan
juga masih seorang mahasiswa kan Mas. Nah, bagaimana sih Mas cara memanage waktu sehingga tidak mengganggu aktivitas kuliah dan aktivitas usaha gitu Mas? Cara membagi waktunya gampang sih. Gimana gampangnya Mas? Tinggal kita siang kuliah, malam agak slow, kalau ada tugas ya kita ngasih makan ikan aja. Kan ikan sana tuh nggak perlu memerlukan waktu yang banyak untuk diperhatikan. Tinggal kasih makan udah. Nggak perlu ganti air, ya ganti air perlu tapi mungkin sebulan sekali lah. Jadi lebih gampang membagi waktunya. Oke. Tapi kalau dia nggak sambil tiduran ya Mas? Apa ya? Kalau misalnya kuliah? Enggak dong, enggak tidur, jangan tidur gitu loh. Apalagi. Oke, dari wawancara yang saya lakukan dengan Mas Hendrik, saya bisa menarik sebuah kesimpulan. Kalau orang Inggris biasanya berkata gini Mas, follow your passion and get your happiness. Apa itu? Artinya, jika kita mengikuti atau menggeluti aktivitas yang kita sukai, Apa? pasti kita akan mendapatkan kesenangan atau kehappyan. Oh gitu. Mas Hendrik jualan happy nggak? Happy ada duitnya. Nah itu terpenting. Terpenting kan ada duitnya. Ya, paling penting. Mungkin cukup sekian episode podcast Sotao pada kali ini. See you dan sampai jumpa. Dadah.